بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatus Soleha, NIM P2018-1165 dari kelas A4 Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Unhas Jember. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan tentang pembelajaran Al-Quran melalui metode Iqra. Tak lain tak bukan, tujuan dibuatnya konten ini adalah untuk memenuhi tugas UTS matkul pembelajaran metode tilawah yang diampu oleh Ibu Lailatul Usriyah MPDI. Sebelumnya, pembelajaran itu dikenal dengan istilah pengajaran yang dalam bahasa Arabnya itu taklim. Dan juga pembelajaran ini bisa didefinisikan sebagai suatu proses belajar mengajar yang direncanakan sebelumnya dan diarahkan untuk mencapai tujuan melalui bimbingan, latihan, dan mendidik. Sedangkan Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata qoro'a yaqro'u qira'atan atau Qur'anan, yang berarti menghimpun kata-kata atau huruf-huruf dari satu bagian ke bagian yang lain secara teratur. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai mukjizat saja, akan tetapi di samping itu untuk dibaca, dipahami, diamalkan, dijadikan sumber hidayah serta pedoman bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi, pembelajaran Al-Quran adalah sebuah proses perubahan tingkah laku peserta didik melalui proses membimbing, belajar, mengajar, melatih peserta didik untuk membaca Al-Quran secara fasih dan benar. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya agar peserta didik terbiasa membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu, agar bacaan kita atau peserta didik atau santri bisa fasih dan benar, maka dari itu harus digunakan sebuah metode pembelajaran Al-Quran. Salah satunya yaitu metode Iqra. Metode Iqra ini merupakan sebuah metode pembelajaran Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Metode Iqra merupakan cara mengajarkan Al-Quran yang mengacu pada pola pendidikan Child Center, yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik atau santri untuk berkembang secara optimal sesuai kemampuannya. Metode Iqra disusun oleh Ustadz As'ad Human yang berdomisili di Yogyakarta. Metode Iqra ini disusun dalam bentuk buku yang terdiri dari 6 jilid dari tingkatan yang sederhana, tahap demi tahap hingga mencapai tingkatan yang sempurna. Dari ke-6 jilid tersebut ada ketambahan 1 jilid lagi yang berisi tentang doa-doa. Dalam setiap jilid terdapat petunjuk pembelajarannya.
Tujuannya yaitu untuk memudahkan orang yang belajar maupun yang mengajar Al-Quran. Buku Iqra memiliki sifat-sifat atau karakteristik tertentu. Dan biasanya karakteristik ini atau sifat-sifat ini dicantumkan pada sampul bagian belakang dari buku Iqra ini. Dan itu ada 10 sifat yang dimiliki atau 10 karakteristik yang dimiliki dari buku Iqra ini. Seperti apa? Ya, monggo disimak. Yang pertama yaitu bacaan langsung, yaitu tanpa dieja, tidak diperkenalkan huruf-huruf hijaiyah atau nama-nama huruf hijaiyah, tanda harokat, tanda baca, tidak diperkenalkan itu dulu. Akan tetapi langsung diajarkan bunyi A, Ba, Ta, dan seterusnya. Yang kedua yaitu CBSA, cara belajar santri aktif, yaitu santri yang belajar maka santri harus didorong untuk aktif. Guru atau ustadz ustazah hanya membimbing saja. Guru atau ustazah menjelaskan pokok penjelasannya, pokok pelajarannya saja. Baru setelah itu, setelah santri jelas dan tahu, maka untuk bacaan yang selanjutnya dibaca sendiri oleh santri. Santri di sini berperan aktif jadinya. Guru di sini hanya menyimak saja, membimbing dan menyimak saja. Yang ketiga yaitu privat. Santri dalam belajar membaca Al-Quran harus berhadapan langsung dengan gurunya, yakni santri harus maju satu-satu kemudian menghadap gurunya. Tujuannya apa? Yaitu supaya dalam pengucapan, dalam makhorijul hurufnya itu jelas karena berhadapan langsung dengan gurunya. Dalam hal ini santri itu biasanya disemak satu-satu atau disimak satu-satu oleh gurunya. Yang keempat yaitu modul. Jadi santri dalam menyelesaikan materi Iqra tidak tergantung pada kemampuan kelas, kemampuan teman sebayanya. Jadi tidak, akan tetapi si santri ini dalam menyelesaikan materinya atau tingkat semisal dia sudah pindah ke jilid selanjutnya, itu tergantung pada kemampuannya sendiri, bukan bergantung pada kelas ataupun teman sebayanya. Jadi meskipun dalam pembelajarannya itu berawal bersama-sama, akan tetapi untuk tiap peningkatan jilidnya itu tidak sama, bervariasi pastinya. Maka dari hal ini adanya buku prestasi Iqra itu atau catatan atau kartu prestasi Iqra itu sangat dibutuhkan untuk mengetahui tingkat kemajuan dari peserta atau dari santri tersebut. Jika terpaksa kekurangan tenaga guru, maka boleh menunjuk santri-santri yang sudah jilid 4, 5, 6 yang dirasa sudah mampu menjadi asisten atau mampu membadal, mampu menjadi asisten mengajar teman-teman atau mengajar santri yang jilid 1, 2, dan 3. Yang keenam yaitu praktis. Tujuan utama dari pembelajaran metode Al-Quran ini yaitu santri bisa membaca Al-Quran secara cepat dan mudah serta praktis. Maka dari itu, dengan adanya metode ini diharapkan santri itu bisa membaca meskipun pada awalnya itu tidak mempelajari hal-hal yang sifatnya teoritis seperti mengetahui tentang ilmu tajwid-tajwidnya. Itu diajarkan setelah santri bisa membaca Al-Quran. Yang ketujuh yaitu sistematis, yaitu disusun secara lengkap dan sempurna serta terencana dengan komposisi huruf yang seimbang. Yang kedelapan yaitu variatif, yakni disusun secara berjilid-jilid, yaitu terdiri dari 6 jilid ya. Itu disusun berjilid-jilid dengan warna-warni, sehingga banyak santri yang berlomba-lomba untuk mengejar warna-warni tersebut. Di samping
Tujuannya yaitu untuk menghindari kejenuhan para santri. Yang ke-9, komunikatif. Ungkapan kata rambu-rambu petunjuk akrab dengan pembaca sehingga menarik atau mudah dipahami oleh para atau oleh santri yang mempelajarinya. Yang ke-10, fleksibel. Buku Iqra dapat dipelajari oleh anak usia TK, mahasiswa, hingga orang tua. Bahkan seseorang yang sudah bisa membaca Al-Quran pastinya dia bisa mengajarkannya pada yang lebih bawahnya. Bahkan orang yang sudah baru tamat jilid 2 bisa mengajarkan atau bisa mengajar pada santri yang baru belajar jilid 1. Baik, tidak terasa kita sudah ada di penghujung. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala ucapan atau tindakan yang kurang mengenakan atau semisal ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman semua. Mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang teman-teman dengarkan tadi bermanfaat baik sekarang maupun nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.